Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada kita semua. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan barokahnya kepada kita semua. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap manusia diciptakan Allah dengan unik, dengan bakatnya masing-masing. Jika ingin berhasil dalam hidupnya, maka hendaknya ia memanfaatkan, mengoptimalkan bakat-bakat yang ada dalam dirinya. Menurut Gallup Organization, bakat didefinisikan sebagai pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang secara alami muncul secara berulang kali dan dapat diterapkan untuk produktivitas. Jumlahnya ada 34. Salah satunya adalah bakat harmoni. Yang berikut akan saya coba jelaskan apa yang disebut dengan bakat harmoni. Bakat harmoni bagi mereka yang mempunyai bakat harmoni yang kuat, maka ia akan tampil sebagai pribadi yang tidak suka, tidak nyaman dengan adanya konflik. Dia tidak suka adanya energi negatif yang dihasilkan, dan dia berusaha untuk mengeliminasi emosi yang ditimbulkan secara sia-sia, dan dia berusaha untuk mendamaikan dan mencari kesamaan. Nah, orang yang berbakat harmoni itu seperti dianalogikan seperti oli pada mesin. Dia cair, dia sebagai penengah di antara gesek-gesekan mesin, tapi dia juga mengeliminasi atau meniadakan gesekan. Jadi pada intinya kekuatan daripada bakat harmoni adalah meniadakan gesekan. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan adanya common ground atau nilai atau panduan yang sama agar bisa dilakukan perlakuan-perlakuan tertentu. Selain itu, dia membutuhkan untuk bisa memahami situasi secara menyeluruh sehingga dia bisa mencari titik temu. Nah, perlu diantisipasi adalah dengan adanya konflik, dia merasa tidak nyaman, mungkin dia cenderung untuk menghindar dari konflik dan tidak melakukan apapun. Dia cenderung berpikir bahwa kegiatan yang dihadapi itu sia-sia atau dia tidak perlu berlama-lama. Nah, pengembangan diri berupa dia bisa melatih diri untuk menemukan titik temu secara cepat ketika ada konflik, atau melatih diri mengembangkan keterampilan berkomunikasi untuk melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Nah, potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang mempunyai bakat harmoni yang kuat antara lain berupa aktivitas controlling, brokering, dan negotiating. Controlling adalah kegiatan mengawasi yang didukung dengan bakat komen dan harmoni, dan bisa dianggap masuk di dalam tipe kekuatan mediator. Sedangkan brokering yaitu sebagai penghubung antara dua pihak yang membutuhkan proses transaksi, didukung dengan adanya bakat comment dan communication, dan ini termasuk tipe kekuatan seller. Dan aktivitas lain yaitu negotiating adalah berusaha untuk menemukan titik temu yang masih dalam proses, didukung oleh bakat communication, comment, dan ini termasuk tipe kekuatan commander. Pekerjaan yang untuk ketiga aktivitas potensi kekuatan tersebut, misalnya untuk controlling sebagai mediator yang didukung oleh bakat comment dan communication, juga broker didukung oleh bakat input dan comment communication, mampu menjadi penjualan perantara. Dan untuk contoh lain yaitu berupa negotiator, yaitu melakukan proses negosiasi antara kedua belah pihak
dan dipengaruhi oleh bakat arranger, ideation, dan communication. Dia mampu untuk menjadi penengah di antara pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik. Bagaimana orang yang mempunyai bakat harmoni yang terbatas, dia apabila ada konflik, dia tidak berusaha untuk menemukan titik temu. Dia mungkin malah memperjelas posisinya. Dia juga tidak peduli dengan adanya konflik. Nah, cara upaya untuk mensiasatinya ialah pertama, mengakui keterbatasan yang ada, yaitu dia mempunyai bakat harmoni yang terbatas, sebagai upaya untuk lebih mengenal dirinya sendiri, juga sebagai upaya untuk bisa fokus dan lebih mengasah diri pada bakat-bakat dominan atau bakat kuat yang lainnya. Selain itu, dia bisa bermitra dengan orang yang memiliki bakat harmoni yang kuat sebagai peimbang daripada keterbatasan tersebut. Demikian keterangan penjelasan saya mengenai bakat harmoni. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang telah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.